Berarti Abang udah berapa tempat nih Bang? Kayak lahan kosong, apa Dunia namanya, malam. dunia malam seperti itu, apa lagi Bang? Ya rumah-rumah sengketa lah. Rumah sekitar. Yang paling menantang tuh yang mana Bang? Paling menantang lahan kosong. Karena? Karena ada banyak musuh dari pihak lawan ada. Oh berarti di lahan kosong itu ada organisasi lain juga yang Lain menjaga? juga yang bisa masuk. Kok bisa gitu Bang? Karena lahan kosong itu kan bisa surat-suratnya bisa yang mengakuinya banyak. Iya betul. Jadi ada yang mengakui ini dari pihak ini. Kita jaga satu pihak, kita bertahan, tapi di pihak lain bisa datang, diserang kapan saja. Begitu. Itu paling parah tuh ngapain aja Bang? Kalau udah perebutan kayak gitu? Ya paling saling serang. Saling serang? Ada bacok-bacokan. Berarti pengalaman Abang dari 2004 itu udah banyak banget ya Bang? Dari preman, seks dengan wanita-wanita, narkoba, seperti itu ya Bang? Wah kalau itu juga, kali ya di dunia malam tidak jauh dari itu. Pakai apa Bang? Narkoba jenis sabu. Oh sabu awalnya. Setelah berapa lama akhirnya Abang ngedarin? Pokoknya langsung lah, kenal langsung itu. Oh iya Bang? Langsung sudah ngedarin dulu zaman itu. Malahan dulu zaman itu grup saya itu yang ngover-ngover ke artis-artis gitu. Oh iya. Kan kita sering dengar tuh stereotipnya orang-orang timur itu rata-rata masuk, mereka ke sini ke Jakarta, masuk ke kerjaan kayak debt collector, kayak abang jasa pengamanan dan lain-lain. Itu alasannya apa sih Bang? Kenapa orang timur identik dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu? Identik seperti itu memang dari bukan zaman sekarang aja. Halo Sobat Forum, balik lagi bersama gue Yofi di Forum Mabar Mereka Bicara. Kali ini gue udah bersama narasumber baru kita lagi. Narasumber kali ini namanya Bang Doni. Jadi latar belakang Bang Doni itu dia sebagai, dulunya dia katanya dari pengaman atau preman, dari pengaman-pengaman kan biasanya itu dari orang-orang timur seperti itu. Nah dia mulai di Jakarta itu 2004. Kita langsung tanya-tanya aja gimana awal mula dia bisa ke Jakarta sehingga menjadi preman dan keamanan sekarang. Dia katanya megang Jakarta Pusat. Langsung aja. Bang Doni. Ya. Selamat datang di Forum Mabar. Oke Bang, langsung aja. Awal mulanya gimana Bang Abang bisa ke Jakarta? Awal mulanya datang Jakarta waktu datang daerah Kuitang. Daerah Kuitang, itu tahun 2004 bener ya? 2004 awal. Jadi awal datang di situ juga, waktu itu kebetulan di situ ada abang-abang yang sudah jaga lokasi kosong di situ pengamanan. Sebenarnya awalnya abang ke Jakarta tuh mau ngapain? Tujuan mau kerja. Mau kerja, seperti orang-orang. Oke. Terus ya datang, waktu itu kan kebetulan datang, tinggal juga datang di tempat abang-abang yang sudah jaga pengamanan juga, lokasi tanah kosong. Jadi sudah kita berbaur di situ juga. Iya. Jadi mau cari kerja yang baik-baik, tapi datang sudah ada tempat pengamanan lokasi kosong yang sengketa gitu. Oke. Jadi awal mula begitu ceritanya. Jadi terus ada lahan-lahan parkiran, apapun itu, terus kenalnya ke dunia malam. Oh gitu. Ya. Itu 2004 udah langsung kayak gitu Bang. Gitu. Nah itu kenal abang-abangan itu dari pas ke Jakarta aja? Pas ke Jakarta. Apa sebelumnya di timur udah kenal? Pas di Jakarta. Oh di Jakarta. Memang dari sana semua, tapi kalau udah di Jakarta baru kenal. Oh gitu. Ini bisnis keamanan ini ada organisasinya sih Bang? Ada, kalau organisasi itu semacam grup-grup gitu. Grup timur sendiri, grup timur itu ada banyak. Jadi ada beberapa banyak grup, tapi di bawah naungan satu, istilah ibarat ada organisasi besar Jakarta lah. Ada gitu. Dua kubu terbesar kan, kayak Timur dan Ambon gitu. Oh iya, yang terkenal itu lah ya. Terkenal itu lah. Nyangka nggak Bang awalnya ke Jakarta pengen kerja normal, kerja lah sebagaimana mestinya, tapi tiba-tiba menjadi preman, pengaman, keamanan kayak gini Bang? Pengennya kerja normal, tapi intinya kayak tadi saya bilang, datang pas ada abang-abang yang sudah kerja seperti itu. Jadi mau tidak mau harus ikut. Nggak nyangka juga ya? Nggak nyangka juga. Betul. Kalau kayak gini tuh abang megang kendali di Jakarta Pusat gitu, bener Bang? Ya, waktu itu datang Jakarta Pusat, kebetulan abang-abang sudah di situ. Jadi kita barat cari makannya di situ, daerah itu.
Awal mula abang diajakin tuh kayak gimana bang? Ya pas lokasinya itu kan ada Di, lahan-lahan parkir kosong. abang langsung diajakin tuh? Ya diajakin, udah kamu ambil di wilayah ini aja, sekitar sini ambil parkiran. Awal mula datang itu biasanya ada penataran khusus nggak sih bang? Apa langsung diajakin gitu aja langsung? Langsung diajak. Jadi waktu itu tidak ada penataran, pokoknya modal mental aja. Mental aja ya? Iya. Pendapatannya itu kayak gimana bang kalau dari organisasi preman gitu, keamanan? Ya waktu itu kan parkiran untuk ambil setoran, kasih makan bareng-bareng aja gitu, bagi-bagi. Nggak ada uang rokok atau apa. Bagi kayak yang ada aja di situ di lokasi. Pas di wilayah situ saja. Begitu. Megang, berarti itu pendapatannya banyak atau? Tidak, pokoknya secukupnya saja untuk kebutuhan makan, rokok, begitu. Berarti selama dari 2004 hingga tahun berapa tuh bang? Abang megang? Di situ, lokasi situ sekitar beberapa tahun. 3-4 tahun lokasi daerah situ, daerah pusat situ. Jadi habis itu? Kita lihat berpindah-pindah. Ada yang diajak ke sini, ke barat, ke timur, pokoknya ada lokasi yang mau diamanin, perlu jasa kita turun. Kayak ada perebutan lahan-lahan begitu, kita turun. Begitu. Tidak menetap satu tempat. Oh gitu. Tadi kan awalnya abang bilang lahan-lahan kosong, terus akhirnya abang merambah ke dunia malam seperti itu. Itu akhirnya gimana tuh bang awalnya? Awalnya itu kan Awalnya tanah kosong. Kan senior-senior yang cari anak-anak. Oh gitu. Oh ini ada di sini nih, kalian mau lihat di tempat sini. Ya sudah, kita terjun ke sana. Ada yang ke dunia malam, ada yang ke lahan kosong. Pokoknya peributan gitu, dibayar untuk dijaga, diamanin. Berarti abang udah berapa tempat nih bang? Kayak lahan kosong, dunia malam seperti itu, apa lagi bang? Ya rumah-rumah sengketa lah. Rumah sengketa. Yang paling menantang tuh yang mana bang? Paling menantang lahan kosong. Karena ada banyak musuh dari pihak lawan ada. Oh berarti di lahan kosong itu ada organisasi lain juga yang menjaga? Juga yang bisa masuk. Kok bisa gitu bang? Karena lahan kosong itu kan bisa surat-suratnya, bisa yang mengakuinya banyak. Iya betul. Jadi ada yang mengakui ini dari pihak ini, kita jaga satu pihak, kita bertahan, tapi di pihak lain bisa datang, diserang kapan saja. Begitu. Itu paling parah tuh ngapain aja bang? Kalau udah perebutan kayak gitu? Ya paling saling serang. Saling serang? Ada yang bacok-bacokan. Oh gitu bang? Gitu. Yang paling selama abang untuk rebut tempat itu kan, dia dari pihak lawan dia pengen merebut lagi yang kita sudah dudukin. Sama-sama orang timur tuh? Iya, begitupun sebaliknya. Ada yang kita mau rebut gitu. Sama-sama orang, kadang lawan timur, lawan dari Ambon. Pokoknya sama-sama orang timur lah. Gitu. Terus abang paling parah kena atau pernah pengalaman yang paling buruk? Pengalaman buruk hanya teman-teman saya yang dibacok. Banyak. Oh gitu. Karena perebutan ada yang sampai mati. Oh iya. Tahun 2006 itu ada yang ketembak juga. Kalau masih ingat di Kuningan dulu. Perebutan lahan kosong itu. Sampai ada yang korban. Itu juga korbannya bukan dari preman juga, tapi waktu itu dari pihak aparat juga. Separah itu ya bang? Parah. Tahun itu ya, 2005-2006. Itu antar itu aja tuh, antar organisasi? Antar organisasi. Jadi waktu itu kita dari timur semua. Saling ini, jadi banyak kubu kan, banyak organisasi kan. Grup-grup gitu. Jadi ibaratnya karena uang ya harus dibayar kayak gitu, ya harus mati-matian bertahan. Gitu. Selama di dunia seperti itu kalian tuh dulu pernah kong kali kong sama penegak hukum atau pejabat gak sih bang? Itu harus backingan. Pasti. Pasti itu ya? Backingan juga harus ini. Kalau uji backingan aja. Kalau harus ada backingan. Di kayak satu wilayah kita harus pakai backingan wilayah setempat. Itu pasti, itu harus. Itu cara bilang ke orang atas kayak gitu gimana bang? Apa emang udah? Itu ada senior yang sudah, abang-abang yang sudah dekat. Begitu. Berarti abang sekarang masih menjaga keamanan seperti itu bang? Apa udah nggak? Untuk sementara masih. Oh masih, berarti udah
20 tahun kurang Ya, lebih, hampir Bang? 20 tahun. Itu berarti Abang udah punya anak buah dong? Udah banyak dong anak Tidak, buah, kalau Bang? kita ini kan grup, jadi kita persaudaraan. Ada yang dituakan. Berarti Jadi kita Abang udah ibarat 20 tahun udah ya, dituakan berarti ya? jadi ya dituakan, tapi ada lagi yang kita anggap dia yang lebih senior lah gitu. Kalau ada misalkan dari selama 20 tahun Abang udah punya anak buah, tiba-tiba anak buah itu berkhianat misal gitu, Bang. Berkhianat yang bagaimana dulu? Misalkan dia Kalau fatal. Al-Fatar tuh? Fatal ya boleh. Apa tuh Al-Fatar? Ya dia punya resiko lah. Oh gitu. Itu Ya, konsekuensinya apa, Bang? Ya dia dimusuhin. Dimusuhin? Ya. Tapi ada yang kayak gitu, Bang. Misalkan Abang jaga tanah kosong ini dengan organisasi ini dan ternyata anak buah Abang pindah. Dia pindah haluan. Dia bisa dia ambil haluan dari pihak lawan juga bisa. Dia. Itu dia main bunuh bisa kali, Bang? Bisa. Itu karena dia kesalnya kayak mungkin masalah tidak puas untuk transparan keuangan atau apa. Dia bisa berbalik. Dia bisa ke musuh, lari dari lawan dari musuh gitu. Bisa aja. Selama Abang 20 tahun ada di dunia itu, Abang paling parah melakukan hal apa, Bang? Selama berantem? Dia paling bacok-bacokan. Bacok-bacokan? Iya. Abang pernah bunuh orang juga? Tidak. Tidak? Emang bacok-bacokan aja? Bacokan. Mungkin teman-teman yang lain kali. Abang udah jago lah ya? Iya. Paling parah Abang kenanya gimana? Ya kita bersyukur selama ini tidak pernah ini. Tidak pernah kena? Emang udah jagoan jalanan aja ya? Bukan, itu mungkin beruntung saja. Selama 20 tahun ini berarti Abang dari 2004 sampai sekarang kelompoknya itu aja, Bang? Organisasinya emang itu aja? Nggak pernah pindah? Organisasi itu aja. Karena diseganin di Sejabotabek. Bahkan dikenal lah di Indonesia ini kan namanya ada. Oh gitu, nama kelompok Abang ada? Ada. Mau disebut enggak ya? Jangan. Ya dari Abang gimana? Mau disebut atau tidak usah? Ya terserah Abang kalau pokoknya kalau hanya omong begini tapi sudah ditahu ada hanya beberapa kubu aja di Jakarta yang dikenal. Dikenal di Jakarta dan di Indonesia. 2 kubu itu. Yang JK. Bang Abang dia Bang Hercules. Berarti Abang udah ikut Bang dari tahun? Ya dari zaman datang. Kan kita punya strukturnya kan. Dari Bang Hercules turun ke ini, struktur ke grup ini. Pokoknya istilah yang dituakan itu Bang Hercules. Kan Bang ini pernah masuk keluar. Abang juga seperti itu gak, Bang? Saya beberapa kali saja. Beberapa kali karena? Itu kasus beda? Jaga lokasi juga pernah masuk. Kenapa Bang? Itu waktu tahun 2004 tidak salah, 2005 itu. Oh berarti Abang masih baru tuh, udah baru, masuk? Langsung datang, lama masuk. Gimana Bang cerita Bang? Itu kan benturan sama waktu itu dari lawan orang Banten. Tapi habis itu dengan terus ya Bang? Polisi. Dengan polisi? Nah, polisi itu baru dibubarkan. Makanya ditangkap. Waktu saya salah satu ditangkap dari 50 orang. 50 orang ada di situ? Ya. Abang salah satu ketangkap terus? Salah satu ditangkap terus dipenjarain. Waktu itu masuknya nggak lama diurus. Jadi waktu itu sekitar 4 bulan masuk. Oh ditebus ya? Iya. Itu berarti sama kelompok-kelompok Abang? Iya. Alasannya mereka nebus apa tuh Bang? Tebus. Ya, waktu itu kan zaman itu kan pokoknya tadi saya bilang kalau ada back bagus. Emang sesolid itulah ya, kalau kayak gitu ya. Zaman itu. Abang selama 20 tahun ini merasa puas ke Bang? Atau ngerasa capek dengan dunia seperti ini? Mau capek nggak capek, tapi sudah begitu ikutin saja alurnya kan. Kalau mau bilang mau sih kerja yang baik-baik aja. Tapi ya situasinya seperti itu ya. Mau nggak mau kita ikutin saja. Tapi Abang takut gak Bang? Misalkan dikejar-kejar gitu sama penegak hukum? Ya manusia ya, ketakutan. Semuanya manusia ketakutan terbatas. Ada apanya. Jadi kalau berbuat salah, kalau sudah dikejar-kejar ya ditangkap, ya udah risiko. Begitu. Berarti tahun 2005 ketangkap, keluar 4 bulan. Setelah itu masih ada masuk lagi Bang? Enggak? Masuk lagi tapi kasus lain. Oh kasus lain. Di luar dunia persilatan juga kasus lain. Apa tuh dunia persilatan? Mau ceritain nggak dunia persilatanan? Dulu tuh Mas,
Ya narkoba lah saya bilang. Oh, narkoba. Tidak jauh-jauh dari itu juga. Narkoba. Itu lama Bang? Narkoba 2009. 1,5 tahun waktu itu. Begitu. Oke, berarti kita ke ini Bang. Tadi kan kita cerita tentang lahan kosong. Coba kita tentang yang dunia malam. Itu kayak gimana Bang? Pengamanan di dunia malam tuh menarik perhatian kita tuh Bang. Dunia malam ini kayak saya cerita tadi, semacam kayak lahan kosong yang sudah ditempatin abang-abang. Jadi otomatis kan grup saya. Jadi mau nggak mau saya harus main ke sana. Jadi ya ke sana kita sudah terlibat untuk jaga itu, amanin. Dari ada yang mau ribut, ada yang mau tempatin dari grup-grup lain kan banyak. Begitu. Jadi penjagaannya itu gimana sih Bang? Di diskotik kan maksudnya? Diskotik. Penjagaannya itu kayak gimana sih Bang? Ada yang security yang jaga digaji, ada yang kita di luar. Abang sempat di luar untuk parkiran apa itu kan. Abang sempat di situ. Pokoknya intinya duit aja. Iya kan? Jadi rebut begitu. Kita jaga tempat kita kayak untuk orang lain jangan ambil gitu. Dari grup manapun. Misalkan nih Bang, selama berarti Abang jaga di diskotik berapa lama tuh? Diskotik itu kan ganti-gantian aja. Iya, ganti-gantian, tapi hanya punya lama juga, tapi itu yang ibarat lahan kita, tempat kita, diskotik yang ada nama ya kita harus jaga terus gitu. Nah, selama pengalaman Abang jaga diskotik nih, pernah bayarannya bukan duit gak Bang? Misalkan cewek atau apa namanya minuman-minuman ada di sana, itu gimana Bang? Kalau minuman sih ada. Pastilah ya. Cewek mah kita sendiri-sendiri saja, pintar-pintar aja kan. Gimana tuh Bang? Kenal aja. Di diskotik itu? Ya dunia begitu kan, cewek-cewek ini kan gampang, tinggal kasih obat atau apa. Udah senang dia. Gampang-gampang gitu. Oh, keamanan siapapun, security itu bisa berarti Bang di situ Bang? Bisa. Bungkus-bungkus kayak gitu? Iya, bungkus bisa gitu. Setelah diobatin mereka sadar? Udah terima-terima aja mereka? Terima-terima aja. Pokoknya kan hidupnya begitu. Jadi dia bukan ibarat dia maunya kayak gitu, tapi tempatnya udah salah begitu. Sama kita tempat di salah. Iya kan? Iya benar. Tempat salah, jadi sebenarnya orang baik, hanya tempatnya salah. Berarti Abang selama 20 tahun ini Bang, Abang udah pernah di lahan kosong, di diskotik. Ada pengalaman-pengalaman menarik lagi nggak Bang? Yang mau Abang ceritain? Seperti apa? Iya, pengalaman Abang selama 20 tahun selain di diskotik atau apa gitu? Mungkin seperti itu pengalaman saya gitu diskotik. Narkoba deh, awal mula narkoba boleh kita ceritain Bang? Boleh. Awal mula kena narkoba itu dari kapan Bang? Narkoba itu kan ibarat kalau sudah satu dunia malam pasti. Pasti ya. Pasti. Tapi kalau memang mau jadi orang baik sekali, kalau sudah ada di dunia malam pasti harus coba. Abang awalnya coba-coba? Coba-coba, habis itu ngedarin. Oh, sempat ngedarin juga Bang? Barang kalau di situ dunia malam itu kan gampang. Pegang itu barang, cewek udah kenal. Ya istilah surga duniawi lah. Seperti itu. Awal mula pakai apa Bang? Narkoba jenis sabu. Oh, sabu awalnya. Setelah berapa lama akhirnya Abang ngedarin? Pokoknya langsung lah, kenal langsung itu. Oh iya Bang? Langsung sudah ngedarin dulu zaman itu. Malahan dulu zaman itu grup saya itu yang over ke artis-artis gitu. Oh iya. Kenal itu ya kan. Zaman itu. Gampang itu dapat barang-barang gitu. Berarti Abang tadi cerita kalau pernah ketangkap karena narkoba, karena ngedarin berarti Bang? Ngedarin make. Apa karena make? Make ngedarin. Berapa lama itu Bang di dalam? Hampir 2 tahun, 1,5 tahun. Nah, yang kita tahu kan cerita dari narsum-narsum sebelumnya tuh kalau di dalam tuh masih bisa transaksi tuh Bang. Itu malah gimana tuh Bang? Ya di dalam memang dari transaksi di dalam juga ada. Lebih gede berarti kan Bang? Lagi. Gampang lagi. Di dalam. Nah itu gimana? Abang salah satu oknum yang melakukan itu Bang? Ya kita di dalam, kalau sudah di dalam mau cari duitnya harus kita seperti cari orang di luar. Udah kamu ambil ke sini, dalam banyak. Itu sistemnya kayak gimana Bang? Sistem untuk transaksi keluar. Ya betul. Ya dia datang besuk. Ya terus? Besuk kita kasih. Dijual di luar nanti baru transfer uang. Tapi barang lo ambil di tempat besukan. Risiko juga kalau kita kasih dia di tempat besukan, ketahuan ya ditangkap. Yang ngambilnya? Yang ngambil kita juga dibawa-bawa. Kena lagi kan. Kena lagi lebih berat gitu, lagi? Berat lagi. Itu Abang barangnya dari mana Bang? Kok bisa ada di dalam? Ya, di dalam ada aja. Itu kan bandar-bandar besar di dalam.
Berarti emang udah kerja sama sipir-sipir Ya, situ ya, Bang? Ya, Oknum sipir situ lah ya. ada. Itu kalau di luar Abang dapat misalkan 1 gram sabu, dapat berapa, Bang? Itu tidak pasti, kita kasih aja sistemnya, dijualin, kita bagi hasilnya kan, begitu. Atau ya 60-40 lah gitu. Kalau di dalam lebih besar lagi? Iya. Itu pembayaran ke sipirnya tuh gimana, Bang? Kalau sipirnya kerja sama kan yang oknum itu? Tidak tahu, kita hanya kerja sama oknum yang di dalam. Urusan sama sipirnya itu kan bukan urusan Abang? Bukan urusan saya. Begitu. Pengalaman, berarti Abang pas di penjara itu sama teman-teman Abang atau Abang sendiri? Saya sendiri waktu itu. Hai teman-teman, ketangkap sendiri-sendiri. Oh gitu. Temunya di dalam. Temunya di dalam. Nah berarti kan di dalam udah berkelompok lagi tuh, Bang. Nah, ada di dalam, ketemu di dalam. Ada. Nah, yang kita tahu juga kalau di dalam itu kan, misalkan ada orang baru nih, tahanan baru, itu kan ditatar abis-abisan, apalagi dengan orang-orang. Abang udah berkelompok di dalam tuh gimana, Bang? Ditatar dalam pengertian maksudnya misalkan ada tahanan yang masuk gitu. Iya, tahanan baru kan. Gitu. Nah, itu dia, Bang. Tidak ada, kalau orang timur di dalam tidak dibully. Oh, enggak, kalau orang timur. Kalau orang lain yang masuk ya, pasti dibully. Kayak gimana? Pokoknya baik-baik aja kalau kuat di dalam, kuat-kuatan suku di dalam. Oh gitu. Diapain tuh, Bang, biasa, Bang? Ya, ada yang awalnya bukan masalah di fisik, ada mungkin itu di terapi untuk kayak setoran lah, begitu. Kalau untuk paling begitu di terapi, dibully pasti itu. Itu berapa lama, Bang, seperti itu? Ya tergantung, kalau di dalam itu maunya langsung ada kan penampungan sistemnya. Kan penampungan kan itu susah tidurnya, pokoknya nggak layak lah. Sel tikus? Bisa dibilang gitu juga, tapi kalau lebih bagus kalau punya uang ya langsung kamar, ada kamar, sewa kamar gitu. Kayak ibarat sewa kos gitu. Yang penting intinya punya uang kan. Abang dulu? Saya ikutin aja. Kita kan di sana kan pasti ada teman yang sudah di dalam, jadi kita langsung ditarik. Gitu. Abang udah aman lah di situ, nggak kena bully lah dari awal ya? Tidak. Paling parah diapain, Bang, yang pembulian itu, Bang? Pembulian? Ya kalau waktu zaman saya mungkin kalau pembulian ya paling diminta duit. Untuk di sel itu untuk makan, untuk hari-hari ya kan. Seperti itu. Kalau mungkin dibully paling parah mungkin kemusuhan kali. Apa tuh? Kayak musuhan di luar dibawa ke dalam. Nah gitu. Itu diapain tuh, Bang? Begitu. Ya paling digebukin apa itu, terserah itu di selnya masing-masing kan. Begitu. Nah setelah itu Abang keluar, setelah di penjara yang di dalam kasus narkoba. Keluar. Masih berlanjut lagi dengan narkoba itu, Bang? Apa udah lepas? Masih berlanjut, tidak gampang lepas. Terus? Harus niat kalau mau stop. Kalau mau ini tergantung kitanya, tempat kita. Kalau kembali ke komunitas itu pasti kena lagi. Banyak teman-teman yang bebas masih main lagi, tangkap lagi. Tapi waktu itu saya bebas enggak. Itu tahun berapa, Bang? 2010. 2010. Bebas itu sampai sekarang enggak masuk untuk kasus itu, narkoba tidak lagi. Oh gitu. Berarti Abang keluar masuk udah 2 kali, Bang? Ya. Dengan kasus yang berbeda? Kasus berbeda. Akhirnya Abang lepas dari itu semua di tahun berapa tuh, Bang? Kalau lepas enggak pasti tahunnya, jadi jatuh bangun gitu. Oh, jadi, mencoba lah ya? Iya, jadi tidak langsung balik apa. Jatuh bangun, kadang tempat juga. Pokoknya kalau mau stop semua itu merasa diri udah capek. Begini-begini terus kan. Jadi tergantung kitanya. Tidak gampang langsung stop gitu. Kadang kita harus stop sebulan, 2 bulan, ada. Muncul lagi kemauan, mau gitu. Begitu-begitu terus. Berarti pengalaman Abang dari 2004 itu udah banyak banget ya, Bang? Dari preman, seks dengan wanita-wanita, narkoba, seperti itu ya, Bang? Wah kalau itu juga, kalau ya di dunia malam tidak jauh dari itu. Kalau mau dibilang ya, pikir sekarang malu lah. Itu kan sebenarnya nggak diomongin juga itu. Pokoknya ngiri deh. Kalau untuk dunia malam narkoba, perempuan ngiri. Tidak. Tapi sekarang udah lepas dari itu semua, Bang? Udah lepas semua? Lepas karena niat. Karena niat. Itu di tahun berapa tuh, Bang, akhirnya lepas itu semua? Pas itu tahun ini? Tahun lalu?
Pokoknya jatuh bangun, tapi pasti 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, Ya. akhirnya abang bisa lepas dari itu Lepas semua. semua. Tapi di Jakarta ini abang masih punya kendali lah ya bang ya? Kendali apa nih? Untuk Kalau ngejaga-jaga. narkoba tidak. Narkoba enggak ya, maksudnya yang keamanan lah. Keamanan untuk masuk lokasi masih sekarang masih. Masih. Tapi dengan cara yang lebih baik ya bang ya? Cara yang positif. Oke bang, kan kita sering dengar tuh stereotipnya orang-orang timur itu rata-rata mereka ke sini ke Jakarta, masuk ke kerjaan kayak debt collector, kayak abang jasa pengamanan dan lain-lain. Itu alasannya apa sih bang? Kenapa orang timur identik dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu? Identik seperti itu memang dari bukan zaman sekarang aja, dari zaman Belanda juga mungkin sudah ada. Memang kayak ibaratnya apa? Paling gampang sudah itu kerja gitu. Kayak pakai apa talentanya sudah ke situ, kayak ngamanin, nagih. Itu kebanyakan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak semua seperti itu. Iya, tidak semua. Tidak semua, ada yang kerja. Ada yang baik, ada yang kerja oknum. Ada yang kerja sesuai SOP. Begitu. Abang pernah masuk juga di dunia debt collector apa enggak bang? Kolektor nagih ada. Oh pernah. Kita ikut nagih sama abang-abang nagih tagihan. Perlu masa ikut aja. Penting dibayar udah ikut. Tapi ada pengalaman menarik gak bang di debt collector itu? Apa seperti apa? Pengalaman menarik baik atau buruk? Buruknya dulu deh. Ya buruknya salah-salah kalau nggak ikut kronologis tagih ya salah. Kita dibawa polisi itu, ditangkap. Biasanya ricu di jalan ya, karena sesuai. Nggak sesuai karena kita nagihnya pakai instan gitu. Kita kayak kita sandra atau apa, tapi orangnya tidak salah. Kita maunya uangnya aja. Tidak tahu itu benar atau salah ya kan. Kalau positifnya ya kita sesuai kronologis. Dia utang ya udah kita tagih. Gitu. Oke bang, pertanyaan dan pernyataan mungkin bang terakhir dari kita. Abang udah 20 tahun kurang lebih ada di dunia seperti itu. Pesan-pesan buat anak-anak muda sekarang dari abang tuh biar hidupnya maksudnya baik-baik saja gitu. Nggak usah mencoba-coba atau seperti apa. Ada nggak bang pesan-pesan buat anak muda? Untuk narkoba atau? Dari narkoba semuanya lah ya? Semuanya. Ya saran saya jangan coba-coba. Kalau bisa di tempat yang positif saja. Kalau terjun itu pasti. Lebih bagus ya cari kerja baik-baik saja. Karena masuk mudah, keluarnya ntar malah susah ya bang? Ya susah. Karena kalau sudah terjerumus itu susah. Kecuali Tuhan saja yang bisa kasih, ibaratnya Tuhan sayang baru bisa keluar dari situ. Kalau tidak pasti terjerumus. Bisa juga kehilangan nyawa, mati. Banyak teman-teman semua mati karena begitu. Begitu. Kalau terima konsekuensinya lah ya. Terima konsekuensinya kalau udah terjun ke dunia begitu. Oke Bang Doni, terima kasih udah hadir di Forum Mabar. Sobat Forum, terima kasih udah nyaksin Forum Mabar episode kali ini. Kita udah dengar cerita-cerita Bang Doni dari zaman dia ngerantau dari timur ke Jakarta 2004 hingga sekarang. Bang Doni menjadi seperti ini, Bang Doni apa adanya, dengan lebih baik lah Bang, insya Allah ya Bang ya. Terima kasih Sobat Forum, jangan lupa saksiin Forum Mabar setiap Sabtu sore jam yang nentu sesuai produser kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kasih kita masukan siapa lagi yang mau kita datengin, karena kita mau ngundang narasumber-narasumber yang kompeten dan unik nantinya. Terima kasih Sobat Forum, selamat beristirahat. Dah.